Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel ini membahas tentang dimensi sejarah Indonesia. Materi video ini diambil dari berbagai sumber. Buang energi negatif dan ambil sisi positifnya. Selamat menyaksikan. Sabdo Palon akan segera datang kembali. Syekh Subakir telah hianati janji. Ini adalah sekelumit cuplikan perjanjian Sabdo Palon dengan Syekh Subakir tentang bagaimana Islam diterima di Jawa Dwipa dan bagaimana kenyataannya dengan sekarang, bahwa ternyata anak Nusantara ini sudah mulai melupakan adat istiadat, budaya warisan leluhur bangsa sendiri. Dan jangan heran jika kehancuran itu akan tiba suatu saat. Yang pertama, jangan ada pemaksaan agama, dharma, atau kepercayaan. Bagaimana kenyataannya? Berapa banyak aliran kepercayaan Nusantara ini diberangus, dipaksa untuk mengisi kolom agama tertentu di KTP-nya. Yang kedua, jika hendak membuat bangunan tempat pemujaan atau ibadah, buatlah yang wangun atau bangunan luarnya nampak cakrak atau gaya Hindu Jawa walau isi dalamnya Islam. Bangunan masjid dulu, ya betul begitu. Kalau sekarang, yang ketiga, jika mendirikan kerajaan Islam, maka ratu yang pertama harus dari anak campuran. Maksud campuran adalah jika bapaknya Hindu, maka ibunya Islam. Jika bapaknya Islam, maka ibunya harus Hindu. Sekarang boro-boro, Ahok saja digoyang dan akhirnya lengser, padahal mengajarkan filosofi kesetaraan tidak membeda-bedakan sara. Tapi saat ini yang dihukum padang pasir yang berlaku. Mau ngeles apa lagi jika Nusantara ini memang sudah banyak yang menyimpang dari ajaran leluhurnya. Yang keempat, jangan jadikan wong Jawa berubah menjadi orang Arab atau Parsi. Biarkan mereka tetap menjadi orang Jawa dengan kebudayaan Jawa walau agamanya Islam. Karena agama setahu saya adalah dharma, yaitu lelaku hidup atau budi pekerti. Hati-hati jika sampai orang Jawa hilang Jawanya, hilang kepribadiannya, hilang budi pekertinya. Yang adiluhung maka aku akan datang lagi. Ingat itu, 500 tahun lagi jika syarat-syarat ini kau abaikan, aku akan muncul membuat goro-goro. Bagaimana dengan keadaan sekarang? Jangan heran jika Nusantara ini makin banyak kekerasan, bom bunuh diri dan sebagainya atas nama agama. Itulah goro-goro akibat dari lalainya anak Nusantara dalam menjaga warisan leluhur bangsanya sendiri, durhaka kepada leluhurnya sendiri. Lantas Syekh Subakir pun menjawab, baiklah, syarat pertama sampai keempat aku setujui. Namun khusus syarat keempat, betapapun aku dengan kawan-kawan akan tetap menghormati dan melestarikan budaya Jawa yang adiluhung ini. Namun jika suatu saat kelak karena perkembangan zaman dan ada perubahan, maka tentu itu bukan dalam kuasaku lagi. Biarlah Gusti Kang Akwaryo Jagat yang menentukannya. Jika kau begitu percaya penuh dengan kitab para nabi nun jauh di sana, lalu kenapa anak Nusantara begitu meremehkan bahkan menganggap semua kitab para leluhur Nusantara ini hanyalah sebuah mitos dan dongeng belaka? Padahal sudah begitu jelas terbukti dari waktu ke waktu. Padahal secara logika kedua kitab atau kedua cerita tersebut sama-sama kita tidak menyaksikannya sendiri. Tapi kenapa anak Nusantara ini bisa lebih mempercayai cerita kitab nun jauh di sana yang jelas tidak tahu seluk-beluk adat budaya Nusantara ini dibanding cerita kitab leluhur bangsanya yang jelas-jelas terlahir di sini dan mengenal seluk-beluk adat, budaya, keberagaman bangsa ini?
Mungkin ada baiknya anak bangsa ini kembali membuka kitab leluhur bangsanya sendiri sebelum semuanya terlambat. Karena ternyata jauh-jauh hari semuanya sudah tertulis. Bangsa yang kuat dan besar adalah bangsa yang tidak pernah meninggalkan warisan leluhur bangsanya sendiri. Contohnya negeri China yang sampai sekarang masih memegang teguh adat istiadat budaya leluhurnya sendiri. Anak Nusantara ini mungkin sudah jarang yang tahu tentang riwayat cerita ini. Tapi saatnya sekarang Nusantara ini bangkit membangunkan anak-anaknya dari tidur panjangnya. Menyadarkan dari mimpi-mimpi tentang surga hayalan yang tidak tahu juntrungannya di mana. Padahal surga yang diceritakan di kitab Nun Jauh di sana itu sudah ada semuanya di alam Nusantara ini. Selanjutnya pengertian neng, ning, nung, nang, sembah raga, rasa, cipta, dan karsa. Neng pada hakikatnya sebatas melatih dan membiasakan diri melakukan perbuatan yang baik dan bermanfaat untuk diri pribadi dan lebih utama untuk sesama tanpa pilih kasih. Misalnya seseorang melaksanakan sembahyang dan menembah kepada Tuhan dengan cara sebanyak nafasnya, guna membangun sikap eling lan waspodo. Neng adalah tingkat dasar. Barulah setara sembah raga, misalnya menyucikan diri dengan air, mencuci badan dengan cara mandi, wudhu, gosok gigi, upacara jamasan, tradisi siraman, dan lain sebagainya. Termasuk mencuci pakaian dan tempat tinggal. Orang dalam tingkat neng menyebut dan menyaksikan Tuhan barulah melalui pernyataan dan ucapan mulut saja. Kebaikan masih dalam rangka melatih diri mengendalikan hawa nafsu negatif dengan bermacam cara, misalnya puasa, medi, bertapa, mengulang-ulang menyebut nama Tuhan, dan lain-lain. Melatih diri mengendalikan hawa nafsu agar bersifat positif dengan cara misalnya sedekah, amal jariah, zakat, gotong royong, edukasi, kepedulian sosial, dan lain-lain. Melatih diri untuk menghargai dan menghormati leluhur dengan cara ziarah kubur, pergi haji, mengunjungi situs-situs sejarah, belajar dan memahami sejarah. Melatih diri menghargai dan menjaga alam semesta sebagai anugerah Tuhan dengan cara upacara-upacara ritual, ruatan bunyi, larung sesaji, dan lain sebagainya. Tahapan ini dilakukan oleh raga kita, namun belum tentu melibatkan hati dan batin kita secara benar dan tepat. Kehidupan sehari-harinya dalam rangka latihan menggapai tataran lebih tinggi, artinya harus berbuat apa saja yang bukan perbuatan melawan rumus Tuhan. Tidak hanya berteori, kata kitab, kata buku, menurut pasal, menurut ayat, dan lain sebagainya. Namun berusaha dimanifestasikan dalam perilaku dan perbuatan kehidupan sehari-hari. Perbuatannya mencerminkan perilaku sifat zat atau makhluk yang selaras dengan sifat hakikat atau Tuhan. Tanda pencapaiannya tampak pada sholat. Sholat artinya perilaku atau perbuatan jasadilah yang tampak oleh mata, misalnya tidak mencelakai orang lain, perilaku dan tutur kata menenteramkan, sopan dan santun, wajah ramah, ngati busono atau cara berpakaian yang pantas dan luwes di hati ibadah. Akan tetapi perilaku tersebut belum tentu dilakukan secara sinkron dengan bawanya. Bowo yakni perilaku batiniah yang tidak tampak oleh mata secara visual. Titik lemah pada tataran awal ini meskipun seseorang seolah-olah terkesan baik, namun belum menjamin pencapaian tataran spiritual yang memadai dan belum tentu diberkahi oleh Tuhan. Sebab seseorang melakukan kebaikan terkadang masih diselimuti rasa nengkarep atau nafsu negatif. Rasa ingin diakui, mendapat nama baik atau pujian,
bahkan seseorang melakukan suatu kebaikan agar kepentingan pribadinya dapat terwujud. Maka akibat yang sering timbul biasanya muncul rasa kecewa, tersinggung, marah, bila tidak diakui dan tidak mendapat pujian. Kebaikan seperti ini boleh jadi bermanfaat dan mungkin baik di mata orang lain, akan tetapi dapat diumpamakan belum mendapat tempat di hati Tuhan. Kredit poinnya masih nihil. Banyak orang merasa sudah berbuat baik, beramal, sedekah, suka menolong, membantu sesama, rajin doa dan sembahyang. Tetapi sering dirundung kesialan, kesulitan, tertimpa kesedihan, segala urusannya mengalami kebuntuan dan kegagalan. Lantas dengan segera menyimpulkan bahwa musibah atau bencana ini sebagai cobaan, dalam tanda kutip, bagi orang-orang beriman. Pada tataran ini seseorang masih rentan dikuasai nafsu keakuan, api, nar atau iblis. Diri sendiri dianggap tahu segalanya, merasa suci dan harus dihormati. Siapa yang berbeda pendapat dianggap sesat dan kafir. Konsekuensinya, bila memperdebatkan, ia menganggap diri paling benar dan suci. Maka muncul sifat golek dewi, golek putuhe dewi. Ini sebagai ciri seseorang yang belum sampai pada intisari ajaran yang dicarinya. Durung becus keselak besus. Tingkat kedua, ning atau sembah kalbu. Oning atau hening, ibarat mati sakjroning urip, kematian di dalam hidup. Tataran ini sepadan dengan tarekat, menggambarkan keadaan hati yang selalu bersih dan batinnya selalu eling lan waspodo. Eling adalah sadar dan memahami akan sangkan paraning dumadi atau asal usul dan tujuan manusia, yang digambarkan sebagai kakang mimbarep adini wurakil. Waspada terhadap apa saja yang dapat menjadi penghalang dalam upaya menemukan Tuhan atau wusul, yakni penghalang proses penyelarasan kehidupan sehari-hari atau sifat zat dengan sifat hakikat atau Tuhan. Ning dicapai setelah hati dapat dilibatkan dalam menjalankan ibadah tingkat awal atau neng, yakni hati yang ikhlas dan tulus, hati yang sudah tunduk dan patuh kepada sukma sejati yang suci dari semua nafsu negatif. Hati semacam ini tersambung dengan kesadaran batin maupun akal budi bahwa amal perbuatan bukan semata-mata mengharap upah dan takut ancaman, melainkan kesadaran memenuhi kodrat Tuhan serta menjaga keharmonisan serta sinergi aura magis antara jagat kecil dan jagat besar atau alam semesta. Tataran ini dicapai melalui 4 macam bertapa: tapa ngeli, tapa genioro, tapa banyuoro, tapa mendem atau ngluwat. Tataran ini dicapai melalui 4 macam bertapa: tapa ngeli, tapa genioro, tapa banyuoro, dan tapa mendem atau ngluwat. Yang pertama, topo ngeli, harmonisasi vertikal dan horizontal, yakni berserah diri dan menselaraskan dengan kehendak Tuhan, lalu mensinergikan jagat kecil atau manusia dengan jagat besar atau alam semesta. Yang kedua, topo genioro, tidak terbakar oleh api atau nafsu negatif, yakni keakuan, karena keakuan itu tidak lain hakikat iblis dalam hati. Yang ketiga, topo banyuoro, mampu menyaring tutur kata orang lain, mampu mendiagnosis suatu masalah, dan tidak mudah terprovokasi orang lain, tidak bersifat reaksioner atau ora kagetan, tidak berwatak mudah terheran-heran atau ora gumunan.
Yang keempat, topo mendem. Tidak membangga-banggakan. Yang keempat, topo mendem. Tidak membangga-banggakan kebaikan, jasa dan amalnya sendiri. Terhadap sesama selalu rendah hati, tidak sombong dan takabur, sadar bahwa manusia derajatnya sama di hadapan Tuhan, tidak tergantung suku, ras, golongan, ajaran, bangsa maupun negaranya. Topo mendem juga berarti selalu mengubur semua amal kebaikannya dari ingatannya sendiri. Dengan demikian seseorang tidak suka membangkit-bangkit jasa baiknya. Kalimat pepatah Jawa sebagai berikut: tulislah kebaikan orang lain kepada Anda di atas batu, dan tulislah kebaikan Anda pada orang lain di atas tanah, agar mudah terhapus dari ingatan. Titik lemah, jangan lekas puas dulu bila merasa sudah sukses menjalankan tataran ini. Sebab pencapaian tataran kedua ini semakin banyak ranjau dan lubang kelemahan yang kapan saja siap memakan korban apabila kita lengah. Penekanan di sini adalah pentingnya sikap eling lan waspodo. Sebab kelemahan manusia adalah lengah, lalai, terlena, terbuai, merasa lekas puas diri. Tataran kedua ini melibatkan hati dalam melaksanakan segala kebaikan dalam perbuatan baik sehari-hari. Tataran kedua ini melibatkan hati dalam melaksanakan segala kebaikan dalam perbuatan baik sehari-hari. Yakni hati harus tulus dan ikhlas. Namun ketulusan dan keikhlasan ini seringkali masih menjadi jargon karena mudah diucapkan oleh siapapun. Sementara pelaksananya justru keteteran. Dalam falsafah hidup kejawen, setiap saat orang harus selalu belajar ikhlas dan tulus setiap saat sepanjang usia. Belajar ketulusan merupakan mata pelajaran yang tak pernah usai sepanjang masa. Karena keberhasilan Anda untuk tulus ikhlas dalam tiap-tiap kasus belum tentu berhasil sama kadarnya. Keikhlasan dipengaruhi oleh pihak yang terlibat, situasi dan kondisi objektifnya, atau situasi dan kondisi subjek mental kita saat itu. Tingkat 3 yaitu nung atau sembah cipta. Kesinungan yakni dipercaya Tuhan untuk mendapatkan anugerah tertentu. Orang yang telah mencapai tataran kesinungan dialah yang mendapatkan hadiah atas amal kebaikan yang ia lakukan. Ini mensyaratkan amal kebaikan yang memenuhi syarat, yakni kekompakan serta sinkronisasi lahir dan batin dalam mewujudkan segala niat baik menjadi tindakan konkret, yakni tindakan konkret dalam segala hal yang baik, misalnya membantu dan menolong sesama. Syarat utamanya harus dilakukan terus-menerus hingga menyatu dalam prinsip hidup dan tanpa terasa lagi menjadi kebiasaan sehari-hari. Pencapaian tataran ini sama halnya laku hakikat. Laku hakikat adalah meliputi keadaan hati dan batin, sabar, tawakal, tulus, ikhlas. Pembicaraannya menjadi kesejatian atau kebenaran. Yang sejati menjadi kosong, hilang lenyap menjadi ada. Tataran ini ditandai oleh pencapaian kemuliaan yang sejati. Seorang mendapatkan kebahagiaan dan kemuliaan di dunia dan kelak setelah ajal. Pada tahap ini manusia sudah mengenal akan jati dirinya dan mengenal lebih jauh sejatinya Tuhan. Manusia yang telah lebih jauh memahami Tuhan tidak akan berpikir sempit, kerdil, sombong, picik dan fanatik, tidak munafik dan menyekutukan Tuhan. Ia justru bersikap toleran, tenggang rasa, hormat menghormati keyakinan orang lain. Sikap ini tumbuh karena kesadaran spiritual bahwa ilmu sejati yang nyata-nyata bersumber pada Yang Maha Tunggal.
Hakikatnya adalah sama. Cara atau jalan mana yang ditempuh adalah persoalan teknis. Banyaknya jalan atau cara menemukan Tuhan merupakan bukti bahwa Tuhan itu maha luas, tiada batasnya. Ibarat sungai yang ada di dunia ini jumlahnya sangat banyak dan beragam bentuknya. Ada yang dangkal, ada yang dalam, berkelok, pendek, dan singkat. Bahkan ada yang lebar dan berputar-putar. Toh semuanya akan bermuara kepada Tuhan, yakni samudera luas. Nah, orang seperti ini akan menuai amal kebaikannya sendiri. Berkat remuk Tuhan, di mana kebaikan akan berbuah kebaikan pula. Kebaikan yang Anda berikan, buahnya akan Anda terima pula. Namun demikian, kebaikan yang Anda terima belum tentu datang dari orang yang sama. Malah biasanya dari pihak lainnya. Kebaikan yang Anda peroleh itu merupakan buah dari pohon kebaikan yang pernah Anda tanam sebelumnya. Selebihnya kebaikan yang Anda lakukan akan menjadi pagar gaib yang selalu menyelimuti diri Anda. Singkat kata, pencapaian Nuh ditandai dengan diperolehnya kemudahan dan hikmah yang baik dalam segala urusan. Pagar gaib itu akan membuat kita tidak dapat dicelakai orang lain. Sebaliknya selalu mendapatkan keberuntungan. Dalam terminologi Jawa, inilah yang disebut sebagai ngelmu bejo. Untuk meraih tataran ini, terlebih dahulu kita harus mengenal jati diri secara benar. Dalam diri manusia setidaknya terdapat 7 lapis bumi yang harus diketahui manusia. Jika tidak diketahui maka menjadi manusia cacat dan akan gagal mencapai tataran ini. Bumi 7 lapis tersebut adalah retno, kalbu, jantung, budi, cinem, suksma, dan ketujuhnya yakni bumi rahmat. Yang pertama bumi retno. Jasa dan dada manusia sesungguhnya istana atau gedung mulia. Yang kedua bumi kalbu, artinya istana iman sejati. Yang ketiga bumi jantung, merupakan istana semua ilmu. Yang keempat bumi budi, artinya istana puji dan zikir. Yang kelima bumi cinem, istana kasih sayang yang sejati. Yang keenam bumi suksma, yaitu istana kesabaran dan rasa syukur pada Tuhan, sukma sejati. Yang ketujuh bumi rahmat, istana rasa mulia atau rasa sejati. Titik lemah Nuh setara dengan hakikat. Di sini ibarat puncak kemuliaan. Semakin tinggi tataran spiritual, maka sedikit saja godaan sudah dapat menggugurkan pencapaiannya. Maka semakin tinggi puncak dan kemuliaan seseorang, maka semakin besar resiko tertiup angin dan jatuh. Seseorang yang merasa sudah puas dan bangga dengan pencapaian hakikat ini beresiko terlena. Lantas, menganggap orang lain remeh dan rendah. Yang paling berbahaya adalah menganggap tataran ini merupakan tataran tertinggi. Sehingga orang tidak perlu lagi berusaha menggapai tataran yang lebih tinggi lagi. Tingkat keempat yaitu Nang atau sembah rasa. Nang merupakan kemenangan. Kemenangan adalah anugerah yang Anda terima, yakni kemenangan Anda dari medan perang antara nafsu negatif dan positif. Kemenangan nur atau cahaya sejati nan suci mengalahkan nar atau api atau keakuan atau iblis. Manusia nar adalah seteru Tuhan atau iblis laknat. Sebaliknya manusia nur adalah memenuhi janji atas kesaksian yang pernah diucapkan di mulut dan hati. Manusia nur memenuhi kodratnya ke dalam kodrat ilahi, sifat zat yang mengikuti sifat hakikat, menselaraskan gelombang batin manusia dengan gelombang energi Tuhan. Menselaraskan gelombang batin manusia dengan gelombang energi Tuhan.
Sifat zat menyatu dengan sifat hakikat menjadi loroning atunggil. Ia menjadi jumbuh atau campur tak bisa dipilah antara kaulo dengan Gusti. Inilah pertanda akan kemenangan manusia dalam berjihad yang sesungguhnya, yakni kemenangan terindah dalam kemanunggalan, manunggaling kaulo Gusti. Bila Anda Muslim, disitulah tatar makrifat dapat ditemukan. Rasa kalau terjemahan bebasnya saat ini bisa disebut dengan istilah karsa atau kehendak. Dia akan tercipta manakala kehendak insan telah menyatu dengan kehendak Sang Pencipta. Salam Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.